liturgi kontekstual iblis rote yang akan diperankan oleh keluarga besar UPP perempuan ini. Oleh itu, bagi yang bertugas dan kalian membuka dipersilakan.
dua lelaki, Hai Ahmad Doni dan Paku Ahmad Keo, pembawa Pulesio dan Pokok Palu, meletakkannya di puncak Gunung Lakamola, karena pada saat itu belum ada rumah atau pondok. Kemudian datanglah dua perempuan yang bernama Sinapasa dan Soeleni ke puncak Lakamola, lalu membawa Pulesio dan Pokok Palu menyusuri danau dan sungai sehingga tiba di beberapa lokasi yang subur di berbagai pusat di Rote. Pulesio dan Pokok Palu adalah bibit tanaman yang kemudian tersebar dan dikenal oleh masyarakat. Angka 9 atau sio dipasangkan dengan 8 atau palu adalah simbol kepenuhan atau kesempurnaan. Kesembilan jenis tanaman ini kemudian juga dikenal sebagai Lakamola dan sio, dan berbagai variasi penyebutan seperti di Rote Timur khususnya Landu disebut dengan Lamora Anansios atau Batang Sios atau 9 benih dalam sistem pertanian lahan kering masyarakat. Variasi ke-9 jenis benih ini berbeda pada masing-masing wilayah, namun pada umumnya meliputi padi, hede atau betet atau mak betet di Rote Timur, sorghum atau peladai, jagung atau pelat, kacang tanah atau huedai, kacang nasi atau huedina, turis, wijen atau lena, labu atau gelas atau gela. Dari jenis benih tersebut, para petani menabur dan menanam di kebun, sawah, dan ladang mereka sambil memperhatikan beberapa faktor jenis tanaman, kesuburan tanah, air, cuaca, serta doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memohon berkat dan keberhasilan dalam usaha pertanian mereka. Kemudian setelah hasil pertanian dikumpulkan sebagai wujud rasa syukurnya, petani membaginya atas beberapa bagian persembahan untuk Tuhan atau Ramatua Anur, bibit untuk tahun berikut atau bidik Teo Manafadi, kebutuhan anggota keluarga atau ume isin, dan untuk sesama janda, duda, anak yatim piatu atau inafalu tofalu anaman. Melalui cerita ini, makna penting yang kita dapati adalah bahwa pekerjaan sebagai petani membutuhkan ketekunan, tidak hanya dalam kerja tapi juga adalah doa. Bertekun dalam doa mengajarkan petani untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kesuburan bagi tanaman dan perlindungan dari berbagai hama penyakit dan bencana alam. Melalui ketekunan dalam doa, petani dapat memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Seperti kisah anak dalam pertama Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-20, seorang wanita yang tidak memiliki anak
for Allah. Ketekunan berdoa tidak saja menolong kita untuk berkomunikasi dengan anak, tetapi juga sebagai sarana meneguhkan iman di dalam menanti jawaban Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saya ajak teman-teman bangkit berdiri sambil kita melihat nama Tuhan dari kiriman nama 15 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di bawah perikop lahirnya Samuel. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernacarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan kepada dia, kepada Tuhan, untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia memakan dan mukanya tidak murah lagi. Keesokan harinya
lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersekutu dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Kepada Tuhan untuk menolong dia dan memberikan kepada dia anak. Dalam doa yang disampaikan oleh Allah, ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Seperti dalam bagian firman Tuhan yang kita baca bersama dari pertama Samuel ayatnya yang ke-15. Tetapi Hana menjawabkan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan.
situ Allah tidak meninggalkan dia, tetapi Allah memberikan pertolongan kepada dia. Allah menjawab setiap doa-doanya. Bapa di surga, inilah kehidupan kami umat. Kami juga datang dengan segala bentuk pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kami bergumul dengan penderitaan, tantangan, persoalan yang hampir setiap waktu, setiap saat. Sebentar sore jam 4 anak-anak kita Bersama
Tuhan menyelamatkan umat Tuhan sepanjang minggu kemarin ketika kami menjalaninya sampai dengan hari ini. Kasih karunia Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati, Engkau terus memelihara hidup kami dengan kuasa-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami berdoa karena kami akan menjalani kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati kami dalam perjalanan hidup kami di minggu yang baru ini. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni, di kebun, di rumah tangga, di kantor, di sekolah, dimanapun kami melaksanakan tugas dan tanggung kami, dimanapun kami beraktivitas dan bekerja, kami minta tangan Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Pada saat ini kami berdoa, kami menatap pekerjaan pelayanan gereja dalam minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam pelayanan di minggu ini. Minggu ini kami semua akan menjalani dalam ibadah penantian pencurahan Roh Kudus. Tuhan dalam persekutuan bukan saja menolong kita untuk berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga sebagai sarana meneguhkan iman dalam menanti janji Tuhan. Seperti halnya berdoa harus menjadi budaya orang Kristen, mari kita berdiri dengan sukacita, kita mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.